Desa bari panjang desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dawin nufusi jakiyah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz tabarukan bidzikrihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak jamaah Masjid Kalijaga yang saya hormati, seraya kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam yang ke-23 ini alhamdulillah kita bisa beriktikaf di Masjid Kalijaga ini. Mudah-mudahan doa harapan, terutama kita menginginkan yang namanya al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari panasnya api neraka, mudah-mudahan bisa kita tercapai. Tak lupa salawat beserta salam mari kita curahkan kepada habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita yang sama-sama mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan kita terus berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya, dan kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak jamaah Kalijaga yang saya hormati, di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah judul yang ada di sini tentang ciri-ciri orang yang mendapatkan kerugian di bulan suci Ramadan. Kenapa saya bahas? Dikarenakan kita sudah pada tahu, kita mungkin banyak dengar yang namanya keagungan, kemuliaan bulan Ramadan. Memang itu sudah menjadi satu catatan bagi kita maupun informasi yang diinformasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemuliaan, keagungan bulan suci Ramadan bisa saja berubah, kemuliaan dan keagungan tersebut jadi rugi. Itu Pak ya. Apa sebabnya? Ketika dia mengisi bulan Ramadan seharusnya dengan berbagai amal kebaikan, berbagai mana amal yang namanya ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun amalan yang berkaitan dengan itu ya, yang namanya makan, yang namanya minum, berbicara sebelum sholat, boleh-boleh saja itu Pak ya, sampai terbenam matahari. Berarti dari mulai adzan subuh sampai nanti adzan maghrib. Makan, minum, hubungan suami istri boleh enggak Pak? Tidak boleh Pak ya. Setelah keluar fajar sodik, berarti setelah adzan subuh.
makan, minum atau hubungan suami istri sudah tidak diperbolehkan. Yang tadinya hukumnya halal jadi haram. Tapi kan sekarang bapak-bapak, realita kehidupan sekarang ya, bapak lagi di jalan-jalan, orang sudah tidak merasa lagi yang namanya makan dan minum di bulan Ramadan itu adalah sesuatu yang haram, cuek gitu Pak ya. Merokok, minum, makan, cuek ini. Berarti keagungan, kemuliaan bulan Ramadan bagi orang yang senantiasa mengabaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjadi satu kerugian, ciri-ciri orang yang ciri-ciri orang yang celaka gitu Pak ya. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya Rasulullah memberikan satu contoh ketika 10 terakhir dia mengikatkan ikat pinggang, membangunkan keluarganya, mengisi hari-hari malam-malam di 10 terakhir untuk kita menemukan Lailatul Qadar. Ini mudah-mudahan alhamdulillah yang diperakasai oleh Pak Nandang dengan Pak Haji Musa dan yang lainnya, mungkinnya Pak Agus, ini sudah terlaksana. Udah berapa orang nih Pak yang bergabung? Ada enggak 50 orang? Ada 25. Ya alhamdulillah. Awal kita di Ramadan 1442 gitu ya. Itu namanya Pak Nandang namanya itu. Nambah mudah-mudahan tuh menambahan biasanya 5an, 5 ayat 25. Tapi ini mudah-mudahan Pak, kita yang hadir di masjid yang mulia ini tidak termasuk orang-orang yang merugi. Ciri-ciri orang yang merugi, melalaikan akan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini ada kata kutiba gitu Pak ya. Jadi kutiba ini diambil dari kata kataba, ketika dimajulkan jadi kutiba artinya diwajibkan. Menurut usul fikih yang namanya wajib ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ketika kita kerjakan mendapat pahala, dan apabila kita tinggalkan jadi dosa. Ini udah diawali dengan kita berniat nawaitu sauma ghadin an adai pardi syahri ramadhana hadisanati fardholillahi ta'ala. Setelah yang namanya adzan subuh, yang namanya makan minum, hubungan suami istri yang tadinya halal jadi haram. Kenapa orang-orang yang senantiasa dia melalaikan? Nah ini berarti termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka itu Pak ya. Jadi ketika di bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang agung, tak berarti kita ketika keluar bulan Ramadan udah suci, artinya bersih dari dosa. Makanya kan amalan yang nanti akan kita amalkan gitu Pak ya. Ini yang dimuat di dalam buku cetakan As-Salam itu Pak ya, sasak gantung, ada doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni gitu Pak ya. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu, dan diawali dengan lafaz ya, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma ya wasi'al maghfirah ighfirli wali walidayya. Berarti dari lapad yang pertama sampai lapad yang terakhir ini membicarakan tentang memohon ampun kepada Allah. Intinya gitu Pak ya. Jadi supaya apa? Nanti kita keluar dari Ramadan kita mendapat ampunan dari Allah. Makanya dengan ketika
bulan Syawal nanti satu Syawal suka ada ungkapan apa minal aidina wal faizin Pak ya. Bida minal aidin artinya semoga kita termasuk orang yang kembali, minal aid dari ada itu Pak ya. Maksudnya kenapa kembali? Kembali kepada fitrah manusia, sebab di dalam hadis Nabi dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah Pak ya. Setiap bayi yang dilahirkan ke alam dunia ini dalam keadaan suci bersih, artinya dia tidak membawa dosa. Kenapa? Di dalam Islam tidak ada yang namanya dosa turunan gitu Pak ya. Turunan ini dia suka berbuat dosa, berbuat zina, segala macam dia lakukan. Tapi ketika anaknya lahir, jangankan dari perut orang Islam, dari perut kafir juga manusia bagi dalam keadaan suci bersih. Makanya kita kembali kepada kesucian, artinya tidak mempunyai dosa dan noda itu Pak ya. Sebab yang mana manusia dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al insan mahalul khotawan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Gini Pak, contohnya Pak, yang namanya ketika kita memakai baju keluar dari lemari dalam keadaan apa Pak? Bersih, dalam keadaan suci itu Pak ya. Kalau mensucinya sesuai dengan ilmu fikih. Ketika dipakai apakah bisa jadi bersih lagi enggak Pak? Ketika dipakai apakah jadi bersih atau jadi kotor? Kotor. Tah manusia juga sama seperti itu Pak. Ketika yang namanya manusia lahir ke alam dunia, dari mulai bayi, anak-anak, terus remaja, dewasa, tak apalagi nanti sudah menjelang yang namanya balik gitu Pak ya. Di situ manusia tersebut adalah udah taklif, artinya sudah kena perintah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang namanya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang Pak ya, yang tadi manusia lupa berbuat dosa. Terutama dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala Pak. Kalau yang namanya tawat seperti ini Pak ya. Kalau dosa yang berhubungan dengan sesama tidak boleh tidak Pak, harus meminta maaf ini dengan Allah Subhanahu wa taala Pak ya. Makanya mudah-mudahan kita berkumpul di masjid ini mudah-mudahan menjadi satu ajang silaturahmi, saling memaafkan, saling membebaskan dari noda dan dosa yang berhubungan dengan sesama Pak ya. Jangan nanti nunggu sampai Idul Fitri itu Pak ya. Nah ini Pak, Bapak-bapak yang saya hormati, yang namanya bulan Ramadan bulan yang agung, yang namanya bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Jangan sampai keagungan dan kesucian kemuliaan bulan Ramadan dikotori oleh kita dikarenakan kita berbuat dosa. Makanya orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat noda, berarti dia sama dengan apa Pak? Mengotori dirinya sendiri. Jadi yang tadi itu seakan-akan menantang kepada perintah, yang namanya menantang kepada apa-apa anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu Pak ya. Rugi Pak ya gitu. Ada lagi di dalam hadis Nabi, orang yang rugi itu adalah ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dukirtu lahu alayya walam yusolli alayya itu Pak ya. Ketika disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau membaca sholawat gitu Pak. Ini termasuk orang-orang yang rugi itu Pak ya. Sebab Bapak, di dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, dalam hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala Pak ya, laulaka lamma khalaqtul aflak. Seandainya engkau wahai Muhammad tidak aku ciptakan, maka dunia dengan seluruh isinya tidak akan ada. Ini Pak ya. Berarti adanya dunia dengan seluruh isinya ini adalah dikarenakan ada nur cahaya
dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dibuktikan, Pak. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam dia berbuat melanggar pelaturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, kun anta wa zaujukal jannah, gitu Pak ya. Diamlah kamu dan istrimu di surga. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan pernah dekat-dekat ke dalam pohon ini. Itu pohon yang kita kenal, pohon khuldi, itu Pak ya. Ketika yang namanya Nabi Adam alaihissalam dibujuk rayu oleh setan, dia tidak tergoda. Tapi kata setan, Adam ge ngebogaan awewe, ngebogaan istri banyak. Digoda Nabi siapa? Siti Hawa itu. Akhirnya Siti Hawa tergoda apa ya? Dia memakan buah holdi, ya. Ketika memakan buah holdi, Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan babu hawa dari surga, gitu Pak ya. Ketika dia udah bertahun-tahun, gitu Pak ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan tobatnya apa, Pak? Rabbana ya Rabbana dolamna angkusana wa inna taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nah ini Pak, tobat Nabi Adam alaihis salam. Memang redaksinya beda dengan tobat kita, Pak ya. Kan kita tobat kita mengucapkan apa, Pak? Istighfar. Ini istighfarnya Nabi Adam alaihissalam, gitu Pak ya. Ketika Nabi Adam alaihissalam sudah bertahun-tahun dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada jawaban, gitu Pak ya, dari Allah. Dia mau lihat ke atas, ketika mau lihat ke atas malu lagi dengan perbuatannya, gitu Pak ya. Padahal kalau menurut kita itu bukan perbuatan dosa. Ada sebab upami Nabi Adam ku Allah Subhanahu wa taala tadi keluarkan kalam dunia, berarti orang aya moal, Pak. Moal da sebab orang sok nyebatkeun naon? Anak turunan Adam, berarti orang teh turunan Nabi, gitu banyak. Jadi tong mentang-mentang orang teh turunan Nabi banyak. Ketika kita udah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai turunan Nabi, berarti jangan sampai diri kita dinodai dengan perbuatan dosa dan udah gitu banyak gitu. Lihat lagi ke atas, tapi dia memberanikan diri, Pak ya. Ketika lihat ke atas, di tiang-tiang aras di situ ada tulisan, Pak ya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Pak ya. Jadi ada tulisan gitu, Pak ya. Dia memberanikan diri bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tidak semata-mata ada nama yang disandingkan dengan namamu, kecuali orang tersebut adalah orang yang paling mulia. Siapakah dia?" Gitu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ini adalah keturunan kamu yang namanya Muhammad. Seandainya engkau mau diterima tobatmu, maka kamu harus bersolawat kepada Nabi." Seperti itu, Pak ya. Makanya di Al-Qur'an bapak-bapak kan sekarang upami khotib ngaos ganaon, Pak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini Pak, Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan yang namanya kasih sayang dan kecintaan kepada Nabi. Para malaikat bersolawat kepada Nabi, artinya dia memintakan ampun. Kita bersolawat kepada Nabi supaya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi diberikan rahmat dan keselamatan, gitu Pak ya. Makanya sangat rugi sekali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika di depanmu Rasul dibacakan sholawat tapi kita tidak bersolawat, kecuali pamiki Pak,
Muhammad Ali terkadang ngau salawat banyak. Jadi umpamanya nyebatkeun Muhammad Ali dan Muhammad Ali kan nabi gitu Pak ya. Ini mah nama Muhammad yang benar-benar sebagai nabi terakhir. Bapak-bapak upami dina ngaos doa kana aya ungkapan kieu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad, aya nyebatkeun Muhammad kurang diwaler sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau di dalam hadis yang lain Pak ya, orang yang paling pelit itu Pak ya, orang yang paling medit, orang anu buntut kasiran salam dunya nyata upami disebutkeun Nabi teu ngaos sholawat kitu Pak. Paling minimal orang ngaoskeun sallallahu alaihi wasallam sallu alaihi gitu Pak. Jadi ulah-ulah dugikeun ka urang janten jalmi-jalmi anu pelit, jalmi-jalmi anu pedit, jalmi-jalmi anu celaka gitu Pak. Yang terakhir satu lagi dah ieu saur pananang dugikeun ka 2:30 nya itu 2:30 Pak. Ya udah tinggal 2 menit lagi lah. Sebentar Pak, yang satu lagi Pak. Yang termasuk orang yang celaka itu adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedua orang tua, tapi dengan keberadaan orang tua tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga ini Pak. Yang harus menjadi satu bahan renungan buat kita semua gitu Pak ya. Sebab orang tua disejajarkan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anishkurli wali walidayya, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Makanya berbahagia Pak ya, berbahagia sekali ketika bapak-bapak jamaah yang hadir di sini mempunyai kedua orang tua. Hormati, sayangi, taati apa yang menjadi seruan orang tua. Ketika orang tua berbicara dengarkan gitu Pak ya. Sebab terasa apa ya, ketika sudah tidak mempunyai orang tua Pak ya. Kan zaman sekarang apalagi Pak ya, yang namanya anak sudah dia tidak memperhatikan siapa orang tua Pak ya. Sebab ketika yang namanya orang tua disakiti, ketika orang tua dia dijahati Pak ya, makanya di dalam hadis Nabi dikatakan ridallah bi ridal walidain wa suhtullah bi suhtil walidain. Bencinya Allah berada ketika benci orang tua Pak ya. Ridhonya Allah berada di ridho orang tua, dan bencinya Allah berada ketika benci orang tua. Makanya cari ridho orang tua Pak ya. Jadi jangan sampai kita mempunyai orang tua dibiarkan Pak ya. Kan zaman sekarang orang yang punya uang, ketika orang tua sudah tua renta Pak ya, udah jompo, dia dimasukkan ke panti jompo. Naudzubillahi min dzalik Pak ya. Padahal itulah yang namanya berkah Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan akan memasukkan ke dalam surga Pak ya. Makanya di dalam satu cerita Pak ya, ada seorang syekh yang dia mungkin ilmunya banyak, tetapi ketika orang tuanya meninggal Pak ya, dia menangis terseduh-seduh. Kata muridnya, kenapa sih engkau adalah seorang guru yang banyak ilmunya, tetapi kenapa seperti engkau tidak menerima yang namanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala? Kata syekh, bukan itu yang saya nangisi, tetapi pintu untuk mendapatkan surga sekarang sudah hilang gitu Pak ya. Seperti itu. Makanya berbahagialah orang-orang, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih mempunyai orang tua. Apalagi nanti di bulan yang namanya 1 Syawal, Idul Fitri, kita harus secepatnya meminta ampun, meminta maaf kepada orang tua Pak ya. Ketika misalnya orang tua kita sudah meninggal, kewajiban tidak putus, terus doakan Pak ya. Kita tidak henti-hentinya membaca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Terus supaya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya orang tua kita yang telah meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang amalan yang akan diamalkan oleh kita juga banyak. Insyaallah di sini ada ungkapan wali waliday igfirli wali walidayya Pak ya. Mungkin cuma itu yang bisa disampaikan, 3 Pak ya, kriteria orang-orang yang mendapat kerugian terutama di bulan Ramadan. Muka izin naon Pak? Orang yang
ketika datang bulan Ramadan tapi dia tidak mendapat ampunan. Yang kedua, ketika disebut nama Nabi tidak mau bersolawat. Dan yang ketiga, orang yang rugi itu ketika mempunyai orang tua tidak bisa memasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan 3 pembahasan ini ada guna dan manfaatnya, wabil khusus buat diri saya sendiri, dan mudah-mudahan nanti di dalam muhasabah Pak ya, lebih kita memikirkan, merenung Pak ya, akan dosa-dosa kita, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dosa kepada kedua orang tua kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fatrun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.